Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali lagi bersama Ibu Aan di mata pelajaran SKI. Hari ini Ibu akan menceritakan tentang kisah Nabi Isa alaihi salam. Ada beberapa urutan ceritanya ya. Yang pertama, Ibu akan menceritakan tentang bagaimana masa kecil Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, bagaimana perjuangan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang ketiga, mukjizat Nabi Isa alaihissalam itu apa aja. Dan yang terakhir, Isa seorang nabi, bukan Tuhan. Oke, kalau gitu langsung simak aja ya. Masa kecil Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam adalah putra Maryam. Di dalam Al-Quran, Isa mempunyai sebutan Isa putra Maryam dan Al-Masih. Kemudian, kisah Nabi Isa alaihi salam bisa kita baca dalam Quran Surat Ali Imran ayat 42 sampai 55. Nabi Isa bersama ibunya Maryam tinggal di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu letaknya ada di kota Yerusalem dan nama negaranya adalah Palestina. Sejak kelahirannya, Isa sangat mulia. Beliau tidak mempunyai bapak. Ibunya seorang yang taat dan khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, kenapa beliau tidak mempunyai bapak? Apakah bapaknya meninggal sejak Nabi Isa kecil? Nah, untuk mengetahui cerita selanjutnya, kita simak ya slide selanjutnya. Penduduk Yerusalem waktu itu merasa terkejut dan kaget melihat Maryam yang melahirkan seorang anak laki-laki. Padahal Maryam terkenal sebagai seorang wanita solihah, wanita suci, yang tidak ada seorang laki-laki manapun yang berani menyentuhnya. Kemudian mereka mempertanyakan tentang ayah anak tersebut. Lantas beberapa dari mereka menuduh bahwa Maryam sudah berzina. Tapi Maryam mengatakan, "Demi Allah, aku tidak pernah berzina. Kalau kau ingin tahu yang sebenarnya, coba tanyakan kepada anak ini," kata Maryam. Lalu penduduk Yerusalem, salah satu dari mereka mengatakan, "Apakah mungkin seorang anak kecil yang masih bayi bisa berbicara?" Tak lama kemudian, dengan izin Allah, Nabi Isa yang waktu itu masih bayi, yang masih ada dalam gendongan Maryam, bisa berbicara kepada penduduk Yerusalem, seperti yang tercantum dalam Quran Surat Ali Imran ayat 46. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlau wa minas solihin, yang artinya, dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang yang soleh. Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi Isa waktu itu kepada orang banyak? Isa kecil berbicara, "Aku adalah hamba Allah dan aku adalah nabinya." Subhanallah, itulah yang dikatakan Isa kecil waktu itu. Dan semua itu dapat terjadi atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah perjuangan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam menerima tugas kenabian di usia 30 tahun di Bukit Zaitun. Beliau menerima kitab suci Injil sebagai wahyu atau firman Allah atau ajaran yang harus disampaikan kepada kaum Bani Israel. Nabi Isa adalah nabi yang ke-24 di antara 25 nabi atau rasul yang wajib diketahui. Nabi Isa terus berdakwah dan mengajak untuk melaksanakan perintah Allah, untuk terus menyembah Allah. Para pengikutnya yang setia disebut Al-Hawariyun.
Kaisar Romawi yang bernama Raja Herodos tidak menyukai Nabi Isa karena dianggap akan meruntuhkan kekaisarannya. Oleh karena itu, ia memerintahkan pasukannya untuk mengejar dan membunuh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dan pengikutnya berusaha menghindari pasukan Romawi dan bersembunyi di suatu tempat. Akan tetapi, seorang yang bernama Yudas Iskariot, seorang pengikut Nabi Isa yang berkhianat, memberitahukan tempat persembunyiannya. Tempat persembunyian Nabi Isa bersama kaumnya itu. Mereka, pasukan Romawi, berhasil mengepung tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam. Mereka bermaksud menangkap dan membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ketika keadaan terjepit seperti itu, Nabi Isa alaihissalam hendak dibunuh. Mereka bermaksud menyalib Nabi Isa alaihissalam. Namun, Allah menyelamatkan Nabi Isa. Allah mengangkat Nabi Isa ke atas langit dan beliau akan diturunkan kelak menjelang hari kiamat tiba. Sebagai gantinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerupakan Yudas Iskariot si pengkhianat itu dengan wajah Nabi Isa alaihissalam. Jadi, Yudaslah yang disalib dan digantung di atas pohon kayu. Mereka menyangka bahwa yang digantung atau yang disalib itu adalah Nabi Isa, padahal itu adalah Yudas Iskariot. Selanjutnya adalah mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Nah, setiap nabi pasti mempunyai mukjizat yang berbeda, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Lalu, apa sajakah mukjizat Nabi Isa alaihissalam? Yang pertama, seperti yang Ibu ceritakan sebelumnya, Nabi Isa alaihissalam sudah bisa berbicara ketika beliau masih bayi. Nah, kemudian selanjutnya apa lagi? Mukjizat yang kedua, dengan izin Allah, Nabi Isa alaihissalam bisa membuat seekor burung dari tanah liat menjadi hidup dan terbang. Kemudian yang selanjutnya, dengan izin Allah pula, Nabi Isa alaihissalam dapat menyembuhkan mata seorang yang buta. Kemudian yang terakhir, Nabi Isa alaihissalam dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang Ibu sebutkan tadi itu semua adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang pernyataan Isa seorang nabi, bukan Tuhan. Sebagian orang di muka bumi ini menganggap bahwa Isa itu adalah anak Tuhan, bahwa Isa itu adalah bisa dijadikan sebagai Tuhan, atau dengan kata lain, Isa adalah Tuhan. Padahal jelas Allah mengatakan dalam Al-Quran kalau Isa itu hanyalah hamba Allah dan dia adalah seorang nabi. Dia manusia biasa seperti kita, tapi kedudukan beliau adalah seorang nabi atau utusan Allah yang tugasnya untuk berdakwah, mengajak manusia untuk menyembah Allah dan mengikuti segala perintah Allah, bukan untuk disembah. Beliau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia, khususnya utusan bagi Bani Israel di Yerusalem, Palestina. Namun, sebagian orang menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan karena Nabi Isa dilahirkan tanpa seorang bapa. Anggapan itu salah. Nabi Isa adalah manusia biasa yang dimuliakan Allah. Beliau juga menyembah Allah, Tuhan semua makhluk. Jadi sudah jelas ya bahwa Nabi Isa itu hanyalah manusia biasa yang Allah muliakan dan dia mempunyai kedudukan seorang nabi atau rasul. Jadi Nabi Isa itu bukan Tuhan.
Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah ya Ibu menceritakan tentang ringkasan kisah dari Nabi Isa alaihi salam. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.